Selamat siang, perkenalkan nama saya Fazio Gargian dari Akuntansi semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan dan mengerjakan soal dari akuntansi ini. Yang pertama itu materinya tentang liabilities dan keduanya tentang obligasi. Di sini saya akan mengerjakan tentang soal yang pertama dulu. Pada di sini merupakan laporan akun liabilities pada jatuh 1 Januari 2017. Dan di sini ada soal pada Januari pertama si Jaur LTD ini, kita panggilnya Jaur aja. Dia meminjam 15.000 eh, dari Pla Platefile Field Bank. Nah, pada masa dia meminjamnya itu selama 4 bulan, bunganya itu 6% per tahun, dan total pinjamannya dia itu 15.000. Yang pada tanggal 5 dia menjual merchandise pada cash, totalnya itu 9.828. Ini include dari 8% dari pajaknya. Tanggal 12 dia menyelesaikan suatu eh, pekerjaan yang udah dibayar di muka. Jadi di tanggal 12 ini dia baru menyelesaikan pekerjaan yang udah dibayar di muka sebesar 9.400. Di tanggal 14 dia ngebayar ngebayar pajak ini nih, pajak. Dia itu ngebayar pajak 5.800 pajak dari sini. Pajak dari Desember 2016. Tanggal 20 dia menjual 700 unit ya, dalam kredit. Dia itu 44 yuan yuan per unitnya, dan beserta dia belum include tapi harus ditambah 8% dari pajaknya. Di tanggal 25 dia menjual merchandise Presiden Bank Dagang pada cash. Totalnya itu 16.308 yuan. Ya, di sini itu udah include 8% dari sales tax. Nah, di sini kita mengerjakan itu harus mengerjakan jurnal dari eh, 6 soal ini. Terus kita harus eh, bikin jurnal penyesuaiannya untuk si notes payable. Ya kita akan ngebikin jurnal penyesuaian untuk si bunganya ini, yang di sini dia kan harus bayar bunga ya. Dia juga minjem selama 4 bulan, jadi kita harus bikin beban bunganya selama 1 bulan. Yang ketiga ini dia harus nge-prepare si laporan liabilities-nya. Bentar, sini record nggak ya? Sorry. Oke. Nah, pertama-tama kita harus ngebikin jurnalnya. Di sini kan dia minjem. Aduh, sini dia minjem 15.000. Dia minjem ke bank 15.000. Jadi jurnalnya itu kas kepada notes payable. 15 di debitnya 15.000, kreditnya juga 15.000. Di tanggal 5 dia ngejual merchandise untuk dalam cash, nggak, bukan kredit tapi cash, sebesar 9.800. Dan di sini itu include 8% sales tax. Pertama kita harus cari cashnya dulu. Di sini cashnya itu ngikutin dari 9.828, dan kita tinggal untuk di posisi kreditnya kita menggunakan akun sales revenue dan sales tax. Nah, kan di sini kan 9.828. Di sini kita harus, karena include, kita harus cari taxnya berapa sih, dan cari sales revenue itu sebelum taxnya. Caranya tuh gini: 9.828 dikali 8 per 108. Jadi ya dapatnya kita 728. Dan misalkan kita nggak mau nyari sales revenue, ini tinggal dikurangin 9.800. Dan misalkan ini tuh jumlahnya apa nih, kok nggak bisa? Yaudah kita manualize. Dan sama ya, totalnya 9.828 sama 9. Yang ke tanggal 12 di sini, di tanggal 12 dia
menyelesaikan suatu pendapatan, menyelesaikan pekerjaan yang udah dibayar di muka. Nah, jurnalnya tuh kita pakai jurnal itu di account unearned service revenue atau pendapatan pembayaran di muka, dan di posisi kreditnya service revenue. Nah, yang sekarang kita tanggal di 14, kita di sini ngebayar pajak. Nah, di bulan ngebayar pajak dari bulan Desember 2016. Di sini pajaknya 5.800. Jurnalnya itu di posisi debitnya itu ada kalau stack payable itu, kalau misalkan di Indonesianya biasa kalau dikerjain itu pakai akun keluaran ya, PPI keluaran atau ya sales tax payable. Sales tax payable di debit dan di cashnya 5.800. Nah, di tanggal 20 kita menjual 700 unit nah, itu secara kredit, dan 44 per unit, 44 yuan per unit. Ini ini nggak include, tapi harus sertain ini ditambahkan pajak secara 8%, ini nggak ikut. Jadi cara ini dan cara ini itu berbeda. Jadi kita akan kerja tanggal 20, dia ngejual 700 unit, jadi 700 dikali 44 itu segini, 700 dikali 10. Nah, sorry. Saya harusnya ditambahin di sini. Sorry, sorry. 700 dikali 44. Nah, karena di sini include pajak 8, sorry. Karena di sini harus ditambah pajak sebesar 8%, kita aduh, kita ini dikali 8%. Nah, ini tinggal kita sum aja. Oke. Di sini jadi total account receivable-nya yang udah itu sebesar 33.264 yuan. Dan soal terakhir, kita akan mengerjakan yang tanggal 25, menjual merchandise totalnya 16.308. Nah, di sini include 8%. Jadi kita pakai cara nyari si pajaknya ini yang kayak tadi caranya. Jadi pertama kita masukin kasnya dulu, kasnya itu sebesar 16.308, dan terus kita sama kayak tadi caranya, sales tax payable-nya sama. Jadi ini ya sorry, dikali 8 dibagi 108. Sorry, 108. Nah, dan ini, dan kita cari ini dikurang ini, dan dapatnya sales revenue-nya 15.100. Ya. Jadi ingat ya teman. Jadi untuk cara mencari pajak yang udah include tuh caranya misalkan 8% pajaknya itu udah include. Kita pakai cara untuk mencari si pajaknya ini ya, yang sebelum di include, itu caranya 8 per 108. Nah, karena yang soal A sudah selesai, ini yang A ya. Dan kita akan melanjutkan soal B. Di sini kita harus ngebikin penyesuaiannya di tanggal 31 Januari. Nah, kan di sini kan kita udah pasti tahu kan. Misalkan sorry, di yang B ini kita harus bikin penyesuaiannya si notes payable, atau kita bikin penyesuaiannya untuk bunganya. Karena di sini di soalnya itu kita asumsikan dia bayar bunga itu per bulan. Jadi kita harus cari bunga per bulan. Gimana caranya? Caranya itu adalah oh, ini 15.000 dikali si bunganya per tahun 6%, aduh, dikali dia 4. Karena 4 bulan kita pakainya 4. Kita cari bunganya per bulan berapa. Hasilnya tuh ini bagi 1/12. Kita cari bunganya per bulan berapa. Jadi 75 per bulan. Kalau yang 300 tadi itu total-total dari selama 4 bulan.
yang 300 tadi. Misalkan kita mau cari total-total bunganya, yang bunga yang harus kita bayar selama 4 bulan tuh caranya jadi si 15.000 dikali 6% dikali 14. Nah, ini adalah total bunga yang harus kita bayar selama 4 bulan. 4 bulan peminjaman. Nah, karena B-nya udah selesai, kita yang lanjut ke C, kita harus nge-prepare atau ngebikin laporan liabilities. Pertama, di sini diasumsikan nggak ada perubahan untuk akun payable-nya. Nah, pertama kita harus eh, cari nominal si account payable-nya. Di sini karena diasumsikannya itu nggak ada perubahan dalam akun payable, jadi kita ambil langsung dari sini 4.200, 42.500, dan kedua itu sales tax payable. Nah, di sini tuh karena kita pertama ambil dari 5.800, terus kita tambahin sama ya penjual sales tax payable yang ada kita ngejual barang ini 78. Nah, di sini kan ada dia kan ngebayar pajak ya untuk di tanggal 14. Nah, jadi ini kurangin karena dia ngebayar pajak, jadi dikurangin. Dan kita juga nambahin si sales tax payable ini yang kita ngejual tadi, dan begitu juga kita nambahin yang di tanggal 25. Nah, totalnya itu 4.400. Dan di sini juga ada net service revenue yang udah dikurangin dari 15.000 dikurang si 9.400 hasilnya segini. Dan notes payable-nya yang di tadi yang soal pertama, dan interest payable-nya ini yang interest payable-nya selesai dari jurnal penyesuaian. Oke, di soal pertama kita sudah menyelesaikannya, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini kita ngebahas tentang obligasi. Saya akan membacakan soalnya pertama-tama dahulu di P102B. Pada Juni 1 Juni 2017 si Weller SH ini dia nerbitin bonds atau obligasi yang sebesar 1.208%, itu tingkat bunganya, kupon bunga, dan selama dia 5 tahun. Oke. Dan pada Juni 21 Juni 1 2017 dia itu, oh sorry, dia harus ngebayar bunganya itu pada 1 Juni, dan kita harus nge-prepare si financial statementnya juga. Nah, kita di instruksinya itu pertama yang A ini kita harus nge-prepare journal entry record si bosnya ini, prepare, terus kita harus ngebikin laporan penyesuaiannya untuk si bunganya ini pada Desember 31 2017. Terus kita juga harus ngebikin financial statementnya, posisinya, terus kita harus nge-prepare lagi jurnalnya pas kita ngebayar si bunganya, dan kita juga prepare kita harus ngebikin juga jurnal penyesuaiannya. Dan kita di soal terakhir ini kita ada asumsi, misalkan di sini asumsinya misalkan pada tanggal 1 Januari 2019 ini si Weller ini ngebayar, si Weller ini udah ngebayar obligasinya, dan dia juga ada calls the bonds itu sebesar 102%, dan kita harus nge-record redemption of the bonds atau kerugian pas pembayaran. Oke, di sini kita karena di soal A ini kita langsung ke soal A. Di soal A ini kita harus nyetet nyetet jurnalnya untuk penerbitan obligasi. Karena yang pertama ini ya di sini ada ini keterangannya, dia nominal obligasi 1.200.000, bunga 8%, dan jatuh tempo itu 5 tahun. Gampang, jurnalnya itu cuman kas kepada bonds payable atau utang obligasi, kita langsung masukin nominal 1.200.000. Nah, di jurnal penyesuaian tanggal 31. Jadi kita harus nyatet si jurnal penyesuaiannya atau kita harus nyatet si bunganya.
Kenapa nyatat? Karena di setiap akuntansi itu kita harus mencatat suatu penyesuaian atau ngetutup buku terus selama akhir tahun. Jadi kita harus mencatat semuanya, entah itu dari bunga atau lain sebagainya. Dan kita mencatatnya itu, kita cari bunganya, bunga yang dicatat pada 31 Desember 2017. Itu kita pakai jurnal interest expense kepada interest payable karena kita belum, kenapa pakai payable, karena kita belum membayarnya, dan dan kita harus mencatat penyesuaiannya, kita jadi harus pakai interest payable. Nah, caranya itu si 1.200.000 untuk mencari nominalitas, caranya 1.200.000 dikali 8% dibagi dikali 7/12. Kenapa 7/12? Karena dari 1 Juni ke 1 Desember, 31 Desember itu hitungannya 7 bulan. Jadi kita harus cari bunganya selama 7 bulan berapa. Dan bunga 7 bulan itu sebesar 56.000, 56.000. Terus kita harus cari Nah, di C ini kita harus menyajikan laporan posisi keuangan. Kita harus, pertama kan tadi ada kas tuh. Kas kita taruh di aset 1.200.000, dan kita bagian posisi ini, di bagian posisi liabilitiesnya itu ada bonds payable tadi 1.200.000, dan di sini juga ada interest expense 50, sorry, interest payable 56.000, dan di sini equity-nya itu sebesar. Kenapa kapitalnya 31 Desember? Karena di sini kan kita nggak ada kapital ya, atau laba modal. Nah, kalau mau mencari modal kan kita harus cari pendapatan dikurang beban. Nah, di sini juga nggak ada pendapatan. Jadi kita cuma masukin tuh bebannya doang. Bebannya itu ada interest expense itu sebesar 56.000. Jadi alasannya itu kenapa ininya minus, karena kita ambil si beban ini, dan beban itu termasuk dalam pembagian atau jumlah hasil akhir dari si equity, kapital atau laporan modal. Ya, jadi itu minus 56.000. Terus di D ini kita membayar bunga 1 Juni. Nah, di sini kan tadi soal kan kita kalau mau ngebayar bunga tuh setiap 1 Juni 2018. Jadi pertama kita ngebayar si interest expense payable ini, dan kita harus cari sisa bunga yang dari Januari 2018 sampai Juni 2018. Caranya adalah si 1.200.000, karena dari 1 Januari sampai 1 Juni itu hitungannya 5 bulan. Jadi kita cari hasil untuk interest expense-nya dari 1 Juni sampai 1 Januari sampai 1 Juni itu caranya si 1.200.000 dikali 5% dibagi 12 dikali 8%, hasilnya 40. Dan karena tadi udah ketahuan, tadi kita udah ngitung ini, tinggal kita masukin si interest payable-nya itu sebesar 56.000. Oke. Dan di sini kita hitung jurnal penyesuaian lagi untuk untuk 31 Desember 2018. Caranya sama dan hasilnya juga sama, karena kita hitung dari Juni sampai Juni, dari Juni sampai Desember, atau dari Juni 2018 sampai 31 Desember. Caranya sama dan hasilnya sama seperti itu. Seperti yang dan yang terakhir, karena kita itu asumsinya, dan kita harus, kalau misalkan kita juga menebus obligasinya itu 102% dari nilai obligasi yang 1.200.000. Pertama kita pertama kita harus cari interest payable-nya dulu. Kita masukin interest payable-nya pada bagian debit. Pertama kan, dari tadi kan kita juga udah menghitung interest payable-nya pada si 31 Desember itu sebesar 56.000. Nah, kita tulis bonds payable-nya itu 1.200.000. Dan loss on bond redemption, ini cara carinya adalah 1.200.000 dikali 102. Dan jadi caranya gini, 1.200.000 dikali 102%. Aduh, 1.200.000 dikali 100,02, hasilnya segini. Jadi kita cari selisih dari, nah, loh,
Kita harus cari selisih. Selisihnya ini, jadi dari selisih ini itu adalah loss on bond redemption. Nah, jadi itu loss on bond redemptionnya sebesar 24.000. Nah, sekarang kalau kita udah menyelesaikan bagian debitnya, sekarang kita tinggal cari kreditnya. Jadi kita karena kita harus ngebayar, kita menggunakan, jadi kita ngebayarnya menggunakan cash. Untuk cari nominal cashnya itu kita tinggal totalin bagian ini. Dan dapatlah 1.200.000. Tunggu ini, ada kesalahan. Nah, harusnya ini di posisi. Nah, di case-nya ini di posisi kredit. Ini debit, ini kredit. Jadi sekian dari pengerjaan akuntansi pada pertemuan ketiga tentang bunga, tentang bonds, dan tentang hutang liabilities. Sekian presentasi saya. Terima kasih.